dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Oh. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dari awal sampai di titik ini sudah membersamai saya dan Pak Presiden. Ini terima kasih sekali untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat NU. Terakhir kita ketemu pada saat hanya kemarin. Ini yang paling jauh dari mana, Bu? Fatayat NU Papua. Hadir? Oh, jauh sekali. Wah, luar biasa. Oh, Papua juga, Ibu. Mana? Merauke. Manokwari. Wah, jauh sekali. Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ada yang dari luar negeri. Tadi ada dari Turki, Mesir, ada juga. Daring, Bu. Wah, luar biasa sekali. Ini dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sahabat ibu-ibu, sahabat Fatayat NU. Kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapapun Anda yang jadi penguasa, jadi moral hazard itu menjadi penting sebagai prinsip keadilan dalam berdemokrasi. Apakah presiden-presiden yang lain tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Atau apakah presiden-presiden yang lain tidak mau bermanuver seperti Pak Jokowi? Saya kira mau. Perbedaannya adalah mereka ini mau melakukan ini saat jadi presiden ataupun tidak. Orang bicara politik dinasti yang ada di PDIP, orang bicara politik dinasti yang ada di Partai Demokrat, orang bicara politik dinasti di ada di partai lain, oke. Tapi kan konteksnya beda. Politik dinasti di partai-partai itu dilakukan setelah mereka nggak jadi presiden. Jadi kemewahannya nggak ada. AHY sorry itu saya di Jakarta, itu susah payah untuk menang dan kalah. Karena ketika bertanding di Jakarta, posisinya bukan lagi anak presiden. Tapi yakinlah Anda di negara ini, siapapun Anda kalau tak lagi jadi presiden, maka aura, maka magnet, maka kehebatan Anda sirna seketika. Sehebat apapun Anda, approval rating, tingkat kepuasan publik, sampai ke langit yang ketujuh. Kalau Anda nggak jadi presiden, saya hakul yakin. Ya, teman-teman, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno tadi, bahwa katanya siapapun yang Anda ingin menjadi pejabat di negeri ini, baik itu sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai wakil presiden, bahkan sebagai presiden, maka ya silakan untuk berkontestasi dengan baik, dan juga ya harus dilihat dari track record dan juga pengalaman di dalam memimpin. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang harus, kenapa tidak hanya dilihat dari segi anak muda katanya, tetapi dilihat dari segi pengalaman, ya, dilihat dari segi track record, rekam jejaknya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud oleh pengamat Adi Prayitno, bahwa tidak ditutup kemungkinan atau bukan karena anak muda, tetapi kalau itu anak muda sudah melalui proses yang matang, maka itu jauh lebih baik.
Tetapi walaupun anak muda, tetapi kalau misalnya prosesnya tidak matang, maka tentu hasilnya juga tidak akan matang nantinya. Nah, makanya ya untuk meraih sesuatu itu ya dibutuhkan satu proses yang sangat-sangat panjang. Ya, tidak serta-merta karena katanya anak penguasa, anak presiden bisa mendapatkan sesuatu hal. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh pengamat Adi Praitno. Dan kita kembali terhadap Gibran Rakabuming Raka, di mana ketika dia di wawancara, ketika dia di maksudnya ketika dia berpidato, ya, ketika dia berpidato, maka di situ terlihat ya suara ibu-ibu memprotes Gibran karena ya katanya salah di dalam pengucapan. Oke. Di sini dikatakan teman-teman, ya, saat Gibran Rakabuming Raka diprotes para perempuan NU karena panggilan ibu-ibu. Nah, ini ya karena Gibran ya memanggil mereka sebagai ibu-ibu. Ya, mereka juga mungkin tidak terima karena di situ mungkin ada gadis, ada yang belum menikah, sehingga atau sudah menikah tetapi ya masih muda, tapi makanya dia tidak suka kalau dipanggil ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu ya udah seakan-akan sudah tua, makanya mereka memprotes Gibran dan terlihat ada suara ya dari mereka. Nah, di sini dikatakan teman-teman, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming diprotes para perempuan NU saat acara konferensi besar Fatayat Nahdlatul Ulama NU. Dalam acara yang dihadiri perempuan dari NU tersebut, Gibran Rakabuming Raka mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan para perempuan NU selama ini. Nah, Gibran Rakabuming Raka terima kasih karena mayoritas perempuan yang mendukung program makan siang gratis yang ditawarkan Prabowo Subianto dan dirinya dalam Pilpres 2024 lalu. Nah, ini berawal ketika Wapres Gibran ya menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para perempuan yang ada di situ karena yang menerima program makan siang gratis itu adalah mayoritas perempuan. Itu yang mendukung dan dia mengucapkan terima kasih itu ya karena program utama mereka itu adalah tentang makan siang. Dan teman-teman, sebagai informasi bahwa ternyata makan siang gratis itu sekarang itu makannya namanya makan gizi ya, makanan gizi gratis. Artinya seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa budgetnya hanya 10.000 satu orang. Nah, coba bayangkan teman-teman, yang 10.000 satu orang itu dia kira-kira bergizi enggak? Ya, kalau misalnya di situ dapat nasi, kira-kira lauknya apa di situ kalau 10.000 satu orang? Nah, silakan teman-teman memberikan komentar Anda sehingga ini menjadi satu juga evaluasi bagi pemerintah Prabowo Gibran. Oke. Namun dalam acara yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat itu Jumat 13 Desember 2024, Gibran berkali-kali diprotes oleh para wanita NU. Sebabnya Gibran berkali-kali memanggil para peserta dengan di mana seharusnya dipanggil sahabat. Nah, Gibran kemudian tertawa di atas panggung lantaran salah terus menyapa para pemudi NU dengan sebutan ibu-ibu. Nah, perlu diketahui, Fatayat NU merupakan organisasi pemudi Islam yang merupakan salah satu badan otonom NU. Nah, ternyata teman-teman, ini adalah organisasi pemudi Islam. Nah, ternyata bahwa pantas mereka itu memprotes kalau dipanggil ibu-ibu. Namanya saja pemudi berarti masih belum menikah. Nah, ini makanya kesalahan ini yang mungkin ya ibu-ibu tidak yang perempuan yang ada di situ ya tidak suka dipanggil ibu-ibu karena mereka masih pemudi, artinya mereka masih belum menikah. Nah, selain itu dalam sambutannya dia mengatakan ada 16 perempuan hebat yang tergabung dalam Menteri Kabinet Merah Putih.
Nah, Gibran mengaku belasan menteri perempuan itu menduduki jabatan strategis. Jumlah perempuan yang ada di Kabinet Merah Putih itu ada 16. Ada menteri, ada wakil menteri, ada utusan khusus, dan beliau-beliau ini menempati posisi yang sangat strategis sekali. Ya, Menteri Keuangan, Menteri Komdiji, Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak jelas Gibran. Nah, ada lagi Menteri Pariwisata, Menteri PAN RB. Ini semuanya posisi-posisi yang sangat strategis, kata Gibran sekali. Dan di situ ada perempuan-perempuan hebat kita ibunya. Nah, di sisi lain Gibran menuturkan bahwa wanita merupakan tiang negara. Salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah meningkatkan perlindungan perempuan di berbagai sektor. Nah, kemudian teman-teman, wanita itu adalah tiang negara. Bapak Presiden kita memiliki visi untuk meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, kata dia. Nah, Gibran juga mengatakan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam kehidupan keluarga. Sebagai contoh, kata dia, sosok perempuan berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan pendidikan anak. Nah, selain itu, perempuan juga memiliki peran besar kehidupan berkeluarga. Kesehatan keluarga, ujung tombaknya ada di para perempuan, kata Gibran. Pendidikan anak satu penentunya juga para perempuan. Pengelolaan keuangan, perempuan juga berperan besar, ujar dia. Sementara itu, Ketua Umum PP Fatayat NU Margaret Aliatul Maimunah mengatakan bahwa konferensi besar ini merupakan penguatan isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan menuju organisasi dikdaya yang mampu melahirkan kader-kader perempuan berdaya dan berkarya untuk bangsa dan negara. Nah, itu teman-teman tentang momen ketika para wanita itu memprotes Gibran di suatu acara. Sampai jumpa di video berikutnya.